Terus kalau menurut gue Ria Ricis di sini sebagai konon sahabatnya itu teman makan teman dan nyebelin sih. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama Edoy dan Bayu. Untuk episode kali ini kami akan membahas film apa Doy judulnya Doy? Aku tahu kapan kamu mati. Gue dinyatain udah meninggal. Terus mau hidup lagi gitu? Gue mati suri. Tapi sebelum kita bahas, kita minta dulu kamu yang udah mampir untuk subscribe ya. Iya. Gitu. Jadi biar ada notifikasi kalau kita ada video baru. Aku tahu kapan kamu mati. Ini film tahun lalu sebetulnya, Bay. Iya, film Bulan Maret. sempet tayang di bioskop ya? Iya, box office malah. Oh gitu. Hampir 600.000 waktu itu. Kita nontonnya di Kita nontonnya di Disney Plus. Disney Plus yang rilis ke 8 Januari. Iya. Ini film horor komedi remaja. Horor atau komedi gue nggak ngerti deh. Ya, gitu deh. Oke, jadi ini dibuka dengan adegan Sienna ya. Sienna yang diperankan oleh Natasha Wilona. Dia ceritanya mati, lagi didorong, terus hidup lagi. Ternyata cuma mati suri. Mati suri. Tapi dengan mati surinya dia kayak jadi punya kemampuan spiritual atau paranormal bahwa dia bisa melihat Dari si calon yang meninggal ya. begitu ya. Nah, oke. Kira-kira sih intinya itu. Jadi ini diperankan oleh Ria Ricis. Jadi mereka berempat nih dalam satu kos. SMA loh. SMA kos. Tapi ada boarding house. Ada boarding house. Iya. Terus beberapa kejadian dia ngeliat orang-orang pada mati karena didatangi makhluk halus. Tiba-tiba teman satu gengnya didatangi makhluk halus juga. Jadi mereka coba gimana caranya supaya ini ada penangkalnya nggak gitu. Mereka mencari penangkalnya. Pada dasarnya sih itu ceritanya. Jadi I See Dead People, gabungan antara Sixth Sense sama Final Destination. Ya karena biasa gitu kan, wah lu udah mau mati, mau dicegah kayak gimana, akhirnya mati gitu, tetap mati kayak gitu. Idenya mungkin menarik gitu ya, tapi eksekusinya sih kalau menurut gue kayak yang kurang dimitingin lagi nih skripnya gitu loh. Iya, gue juga antara komedinya jadi yang antara hantu tahunnya bukan hantu tuh diulang lebih dari sekali gitu. Dan cipo ya maksud gue ya. Dan nggak believable. Cipo banget gitu, jadi orang yang sengaja begini gitu kan. Sengaja kayak kayak kuntilanak. Iya, tapi jadi dideketin maksudnya, orang temennya sendiri kenapa nggak bilang ini gua. Iya, maksudnya yang kayak gitu-gitu. Ya logika film nggak ada gitu. Betul, jadi nggak ada pijakannya nih, kita sebagai penonton nggak punya pijakan gitu kan. Dia mau kemana gitu. Misalnya kayak Sienna mati nih di rumah sakit ya, kemudian dia bangkit malam itu juga kan, karena belum sempat nginep. Alih-alih pulang ke rumah dia ke boarding house misalnya. Terus dia belum tahu, keluarganya belum ada yang tahu dia. Nah, misalnya teman-temannya udah tahu, tapi ada di boarding house aja, di kosan gitu kan. Lu kalau temen deket lo mati, lu ada di situ kan? Kan ini baru banget gitu loh. Teman satu kamar. Nah, terus santuy aja gitu dia bangun dari matinya, terus jalan pulang. Gitu. Dan itu celakanya di awal, sehingga dari awal tuh udah agak-agak sulit untuk recover. Gitu, dan kayak gitu tuh berulang gitu loh. Capek sih kalau menurut gue. Terus ada aplikasi hantu itu juga. Oh iya. Tuh. Terus ya munculnya sekali doang. Iya. Kenapa nggak dari sebelumnya atau sesudahnya dipakai lagi gitu? Iya. Itu. Terus kalau menurut gue Ria Ricis di sini sebagai konon sahabatnya itu teman makan teman dan nyebelin sih kalau menurut gue. Teman makan teman gimana tuh? Ya pertama nih ada cowok nih yang suka sama Sienna. Dia tuh yang nyelak-nyelak terus gitu kan. Ini diperankan oleh Al Ghazali. Al Ghazali. Jadi eye candy nih di sini untuk cewek-cewek. Eye candy, tapi gue ngeliat kayaknya agak kaku penampilan Al Ghazali. Lu terlalu halus gitu kalau pakai bilang agak gitu ya. Kaku banget gitu loh. Nah terus ya gitu, Ria Ricis sebagai temen
nggak ada suportifnya sama sekali. Sepanjang film ya. Bahkan ketika ada apa-apa, dia orang pertama yang nyalahin Sienna. Mana? Kata siapa? Lu sih kan gitu ya. Gitu loh. Jadi ya udahlah. Kalau menurut gue, maksud gue, film ini gagal memberi gambaran bahwa mereka sahabat. Cuma teman sekamar aja udah. Gitu. Dan catatannya ya, pada saat malam-malam dalam satu kamar ada cewek semua, lampunya nggak dimatiin banget, jendelanya kebuka, maksudnya nggak pakai tirai kan? Sama ini kalau logika filmisnya ya, Ricis tidur tetap berhijab loh. Oh iya. Ya maksud gue, oke, prinsip dia bahwa ketika lagi buat film tuh banyak orang gitu kan, maka dia tapi kan ini ceritanya lagi di... Betul, atau kalaupun nggak mau ada adegan itu ya dihapus aja. Iya, nggak usah gitu. Harus dicari akal gimana caranya supaya bisa believable. Nah, yang kayak gitu-gitu. Terus lagi ada satu lagi yang gua keberatan. Apa tuh? Ini botol penting banget, tapi sama dia ditinggal aja botol yang dari dukun. Ya, sehingga si villainnya yang one dimensional ini yang jahat-jahat banget. Terus langsung bisa ngambil botolnya, padahal dia kenapa ditaruh di situ, orang dibawa aja di situ sama botol kuncian tuh ya. Iya, segitu pentingnya. Iya, jadi gitu nih, film itu gagal meng-establish movie logiknya. Dan oke, sebagai horor, gue nggak ngerasa ini menteror kita, membuat kita takut. Sebagai komedi, ya lumayan lah, ada lucu-lucunya si Asri Welas. Asri Welas, oke. Ya. Sama hal kecil ya kalau menurut gue, tapi sebagai generasi 80-an berasa banget di opening credits, ada muncul lagu situ yang gue nggak apa didengar cari apa judulnya ya, yang udah kayak jamnya Van Halen aja. Iya. Itu kan. Ini udah kayak jam Van Halen intronya, tapi nyanyinya santuy gitu kan. Nah terus musik-musiknya ketika lagi mellow malah gue mirip-mirip skornya My Sassy Girl. Iya. Gitu, jadi yang gitu. Tapi ya udahlah gitu. Mungkin target audiensnya nggak peduli sama hal kayak gitu. Ya tapi aduh. Malah sama Ria Ricis lebih luas penampilannya daripada Al. Ya, dia mungkin lebih terbiasa berakting di depan kamera si Ria. Tapi nggak nolong juga sih kalau menurut gue gitu ya. Sayang sebetulnya karena ini film dibuat oleh Hadrah Daeng Ratu yang pernah sukses di film Makmum. Gitu. Sayang banget kalau menurut gue. Makmum tuh kok banyak miss kalau menurut. Iya, bisa lebih isem walaupun modal jump scare-nya tuh agak kebanyakan sih, tapi masih jauh lebih baik lah daripada ini. Gitu. Sama konklusinya jadi apa sih gitu. Ya konklusinya bahwa kalau lo udah ditakdirkan mati, ya udah. Nggak milih untuk membutakan matanya kayak ibu-ibu yang muncul tiba-tiba aja ada karakter itu kan. Iya, nggak jelas. Gitu, jadi ya sudahlah. Aku tahu kapan kamu mati, dia punya market sendiri mungkin gitu ya. Pendukungnya Ria Ricis. Iya, dan Natasha Wilona yang stripping terus di TV sampai hari ini. Gua nggak terlalu peduli sih sama film ini. Oke, mau kita kasih skor? Buat gue ini sih 1 gitu ya. 1, saving grace-nya nyaris nggak ada. Masih untung ada lucu-lucunya Asri Welas ya. Tapi maksudnya nggak ada dia pun nggak masalah gitu ya. Lo berapa? Gue kasih 3 lah. Cuma gue gini, gue berharap Hadrah Daeng Ratu sebagai filmmaker dengan segala potensinya. Soalnya gini baik, Netflix itu meng-hire 2 director wanita Indonesia untuk project Netflix. Salah satunya? Molly Surya. Wow. Oke. Ya kan? Satu lagi Hadrah Daeng Ratu. Sutradaranya Aku Tapi Tahu Kapan Kamu Mati. Belum film Netflix kan? Ini belum. Jadi kita tunggu aja. Maksud gue karena ini bakal jadi project, maksudnya dia akan menggarap project Netflix dengan membawa nama Indonesia, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik dari ini. Gitu. Oke, sampai di sini. Ya, makasih udah mampir ya. Pembahasan kita ya. Silakan komen, setuju nggak setuju, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.